Etika ibadah online. Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu, kita sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ketika Anda beribadah di gedung gereja. Yang kedua, mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Yang ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi, dari pra-ibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, hikmat, dan tertib. Selamat beribadah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari memasuki kebaktian pembukaan bulan keluarga ini dengan penuh sukacita. Datanglah dalam sembah bakti di hadapan Tuhan. Agungkan dan pujilah Dia bersama keluarga. Umat menyanyikan PKJ 289. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Pencipta dan Pembangun kehidupan keluarga. Kasih setianya terus menuntun kehidupan setiap keluarga. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Berawal dari cinta, laki-laki dan perempuan berjumpa sampai pada tekad bersama, abadi, hidup bersama. Berawal dari cinta, anak-anak hadir dalam suka, lengkapi kebahagiaan keluarga. Betapa indah kehidupan rumah tangga, cinta, kekuatan yang tiada tara. Dalam naungan cinta Tuhan, rayakanlah kebahagiaan hidup keluarga. Marilah membangun keluarga yang tangguh dalam iman dan kehidupan. Selamat memasuki bulan keluarga GKI Residen Sudirman. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
Saat merayakan bulan keluarga, kita diajak berefleksi atas kehidupan keluarga kita. Apakah kita telah menjadi keluarga yang tangguh dalam iman dan kehidupan? Ya Tuhan, ampunilah kami yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga kurang memperhatikan pertumbuhan iman keluarga. Ya Tuhan, ampunilah kami yang mudah gelisah dan resah hingga kurang tabah berserah padamu. Ya Tuhan, ampunilah kami yang terlalu banyak menuntut dan kurang menghargai orang tua. Padahal Engkau memakai mereka untuk memelihara kami dengan penuh kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, bila di tengah perjalanan kehidupan yang penuh tantangan, kami belum mampu menjadi keluarga yang tangguh dalam iman dan kehidupan. Kami mendamba anugerah pengampunan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang terang. Berikan daku yang lemah, hatiku kuat dan tenang. Engkau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayangmu. Bagi setiap orang yang telah datang dalam tobat dan penyesalan di hadapan Tuhan, terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Kita lantunkan Kidung Damai Anugerah Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taatkan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya sabda Tuhan terus menuntun kami di segala musim kehidupan. Kini dalam kerinduan kami akan sabda Tuhan, kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, hingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua bacaan yang akan kita renungkan hari ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 39. Kita baca bagian pertama, Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 39. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, sungguh kita tidak menyangka kalau pandemi COVID-19 masih terus berkepanjangan. Kita telah menjalani masa sulit ini lebih dari 4 bulan. Dan bulan keluarga tahun ini kita rayakan di tengah pandemi. Inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk berefleksi. Ketika kita berada dalam masa pandemi COVID-19, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimanakah kondisi ketahanan keluarga kita? Tangguh ataukah rapuh? Tangguh itu apa sih? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti kata tangguh. Ada 2 hal. Yang pertama, tangguh berarti sukar dikalahkan, kuat, andal. Yang kedua, tangguh itu berarti tabah dan tahan, kukuh. Dan lawan kata tangguh adalah rapuh, loyo, gembos, mudah hancur. Di masa pandemi ini, keluarga kita tangguh ataukah rapuh? Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak besar dalam kehidupan keluarga-keluarga. Tidak sedikit keluarga yang mengalami kerapuhan, stres, dan karena mereka berada dalam kondisi yang merasa dibatasi, juga mereka berada dalam ketakutan. Sumber stres itu berasal dari 2 hal. Pertama adalah kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan akan bahaya virus corona. Ada banyak orang yang begitu takut kalau sakit sedikit, mulai batuk, mulai tenggorokan sakit sedikit, merasa seolah-olah sudah kena COVID. Padahal belum tentu. Ini ketakutan yang berlebihan. Dan keluarga yang berada dalam kekuasaan ketakutan yang berlebihan, maka dia akan mudah rapuh. Yang kedua, saudara, dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi menyebabkan sebagian keluarga mengalami penurunan penghasilan yang drastis akibat kehilangan pekerjaan atau karena terbatasnya aktivitas ekonominya. Ada yang sedih, cemas, sulit tidur, bahkan mempengaruhi nafsu makan, menimbulkan rasa putus asa. Bahkan ada yang berpikir hendak bunuh diri. Yang menarik adalah ketika saya membaca sebuah artikel yang memberitakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 1 Januari sampai 12 Mei 2020 telah menerima laporan 1.201 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.526 kasus kekerasan terhadap anak. Katanya, dari pantauan telekonseling oleh sejumlah psikolog maupun pantauan psikolog puskesmas yang langsung ke masyarakat,
juga ditemukan adanya beragam masalah keluarga, dari yang ringan sampai yang berat selama masa pandemi ini. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya yang kita hadapi bukan sekedar terjangan badai virus corona, tapi juga ancaman kerapuan keluarga. Belum lagi, tidak sedikit keluarga-keluarga yang sudah rapuh sebelum pandemi terjadi. Tentu kini makin bertambah rapuh. Padahal keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang sesungguhnya memiliki peran besar dalam keberhasilan menekan dampak pandemi COVID-19 dan kesuksesan menuju era normal baru. Oleh karena itu, di pembukaan bulan keluarga ini, kita semua diingatkan kembali akan peran penting sebuah keluarga. Keluarga kita tidak boleh terus-menerus rapuh. Keluarga kita harus tangguh. Seperti tema hari ini, keluarga yang tangguh dalam iman dan kehidupan. Persoalannya adalah bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Saudara, keluarga yang tangguh bukanlah hal yang instan. Tangguh itu tidak datang dengan sendirinya. Tangguh itu perlu proses yang terus diperjuangkan. Lalu bagaimana pula kalau keluarga kita terlanjur rapuh? Tentulah perlu solusi ampuh untuk mengubah rapuh menjadi tangguh. Bacaan teks kitab suci hari ini memberi solusi ampuh untuk mengubah keluarga-keluarga yang rapuh menjadi tangguh. Saudara, marilah kita renungkan. Jawabannya singkat. Kalau kita bertanya, apakah kunci sukses membangun keluarga tangguh? Bersimpuh untuk menikmati firman Tuhan. Itulah jawabannya. Bila untuk meningkatkan daya tahan tubuh, agar imun kita tangguh, selama pandemi ini kita terus diingatkan bahwa kita perlu asupan makanan bergizi dan vitamin. Maka saudara-saudara, untuk membangun keluarga yang memiliki iman dan kehidupan yang tangguh, kita juga memerlukan vitamin dan makanan rohani yang bergizi. Jadi apakah makanan rohani yang bergizi yang membuat kita menjadi tangguh? Sekali lagi jawabannya jelas, firman Tuhan. Mazmur 1 mengingatkan kita bahwa kita dan keluarga kita akan tangguh bila melakukan disiplin rohani, olah rohani. Kata pemazmur, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah yang saya sebut dengan bersimpuh untuk menikmati firman Tuhan. Bersimpuh menikmati firman Tuhan. Jadi sebenarnya pemazmur mau mengajak kita menyadari bahwa merenungkan firman Tuhan itu bukanlah beban, bukan juga sekedar kewajiban. Sebaliknya juga bukan sambilan yang bisa dilakukan asal-asalan dan sembarangan. Kalau saya sempat, kalau ada waktu. Tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam harus menjadi habit, menjadi kebiasaan yang nikmat, yang disukai. Hingga menjadi asupan makanan rohani yang memberi kekuatan dan energi yang membuat kita powerful, tangguh menghadapi aneka pencobaan, kesulitan dan tantangan. Serta tidak mudah ditumbangkan oleh virus-virus kehidupan yang merusak keluarga kita.
Saudara, kata pemazmur, orang yang mendapatkan asupan cukup firman Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia selalu segar dan berbuah walaupun disengat panas terik kehidupan yang bisa mematikan. Tapi karena akarnya mendapatkan asupan kesegaran, maka dia selalu berhasil. Dikatakan hidupnya berhasil. Pencobaan, kesulitan dan tantangan bisa dihadapi dengan kemenangan. Sebab firman Tuhan memberi kekuatan, motivasi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemazmur membandingkan ketangguhan orang beriman yang dihidupi firman Tuhan dengan orang fasik yang bagaikan sekam. Saudara tahu sekam itu ringan. Kalau kena angin dia gampang diterbangkan, ditiup angin tak jelas arahnya. Dia rapuh, dia gampang lenyap dan hancur. Sebuah perbandingan yang sangat berbeda. Jadi yang perlu kita bangun dalam keluarga adalah pembiasaan. Bahasa kerennya habietus. Pembiasaan habietus untuk bersumbu, bersimpuh, menyukai perenungan firman Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar punya Alkitab. Bukan sekedar saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu perlu, itu harus. Kita harus membaca semua bagian Alkitab. Tetapi membiasakan diri menyukai merenungkan firman Tuhan adalah menyukai apa yang tertulis dalam Alkitab. Rasa suka tidak bisa dipisahkan dari cinta. Oleh karena itu Matius 22 ayat 34 sampai 39 menjelaskan jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat yang ingin mencobainya. Tuhan Yesus menekankan hukum kasih. Saudara, ahli Taurat sesungguhnya sangat memahami, sangat menguasai isi hukum Taurat. Jadi sebenarnya dia tidak perlu bertanya apa hukum yang terutama. Dia sudah tahu. Tetapi dia bertanya bukan karena tak tahu. Dia bertanya karena dia tidak suka sama Yesus. Dia ingin mencoba Yesus dan ingin menjatuhkan Yesus. Dia sangat tahu dan paham firman, tapi sebatas di pikiran. Sebatas sebagai pengetahuan. Hatinya tidak tersentuh sang firman. Dia memang mungkin hafal dan berupaya menegakkan firman Tuhan sebagai hukum. Karena itu akhirnya ahli Taurat suka menghakimi orang lain. Tetapi dalam kehidupan pribadinya, kalimat firman Tuhan itu hanya dipakai untuk diterapkan kepada orang lain, untuk menghakimi, memvonis orang lain. Firman Tuhan hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan. Bukan sebagai pernyataan kasih Tuhan yang perlu disambut dengan hati yang penuh kasih pula. Saudara, dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 39 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang utama dalam perilaku orang beriman adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah jiwa dari seluruh perintah dan hukum Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah jiwa dari seluruh isi firman Tuhan. Kita akan menyukai seluruh firman Tuhan.
bila menyambut firman Tuhan dengan penuh kasih. Saudara, saat membaca dan mendengar firman Tuhan, bersikaplah seperti seorang yang menyambut seorang kekasihnya, yang mau mengungkapkan pernyataan cinta kasihnya dalam kalimat-kalimat yang manis. Bukankah pernyataan cinta dari seorang kekasih, kalimat-kalimat manis yang mengekspresikan cinta itu selalu dinanti, dan setiap kalimat cinta itu menyukakan hati. Saya memberikan contoh, walaupun saya sudah lama menikah, tapi saudara, saya suka dengan kalimat yang diucapkan oleh suami saya. Suami saya itu suka ngeramesi kata, orang Jawa bilang begitu. Suka pakai ilmu gadok merangkai kata. Dia bilang begini, aku suka nasi kuning. Mengapa aku suka nasi kuning? Saudara tahu kenapa? Bukan karena dari kecil dia biasa makan nasi kuning. Dia melanjutkan, sebab nasi kuning itu naning. Paham enggak, saudara? Nasi kuning, ya, nasi kuning, ning. Nah, dia gadokkan jadi naning. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara rasakan? Ya, berbinar-binar gitu. Wah, saya tidak pernah menyangka. Masih banyak kalimat yang lain. Tapi saudara, saya mau mengatakan begini. Demikian pula bila firman Tuhan kita sambut, kita hayati sebagai pernyataan cinta Tuhan. Kalimat yang Tuhan ucapkan untuk mengekspresikan cintanya kepada kita. Tentu kita menyambutnya dengan penuh kesukaan, dengan penuh kerinduan. Dan semakin kita mendengarnya, saudara, semakin kita mencintainya. Asupan makanan rohani firman Tuhan akan disambut dengan antusias, bukan dengan pembenaran diri. Kalau toh kita ditegur oleh firman Tuhan, kita tidak mengatakan, nah Tuhan itu bukan buat saya, itu buat tetangga saya. Kita akan menyambut ekspresi cinta Tuhan yang menguatkan, yang membimbing, menunjukkan jalan, bahkan membongkar kehidupan kita dengan penuh kesukaan. Orang yang menyukai firman Tuhan dengan penuh cinta, maka dia akan semakin meresapi firman Tuhan itu, hingga hidupnya makin sehat dan tangguh dalam iman. Saudara, bila orang beriman makin tangguh, maka dia pun pasti akan semakin tangguh dalam perjuangan hidup sehari-hari. Dia akan makin berhikmat, dia tidak pernah kehilangan inspirasi untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan hidup sehari-hari. Bukankah itu yang kita rindukan? Saudara, apakah selama ini kita sudah membawa keluarga kita untuk bersimpuh menikmati firman Tuhan? Bila kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, saudara, maka ajaklah seluruh anggota keluarga. Kalau saudara keluarga yang lengkap, ada suami, istri, anak-anak, usia berapapun anak-anak, maka saudara ajaklah seluruh anggota keluarga untuk berdisiplin, membangun kebiasaan, menyediakan waktu untuk bersimpuh di hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di bulan keluarga ini, kita diajak menata ulang kehidupan iman keluarga kita, agar kita semua menjadi keluarga yang tangguh. Ingatlah, selama pandemi ini bukan hanya ada kesempitan, tapi juga ada kesempatan. Jangan hanya melihat kesempitan, tapi lihatlah pula kesempatan. Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk mensyukuri waktu hidup bersama keluarga. Tuhan
Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kita untuk merayakan hidup keluarga. Mumpung masih ada kesempatan. Saudara, marilah kita membawa keluarga kita untuk akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita sediakan waktu untuk bersekutu bersama keluarga, men-sharingkan pergumulan-pergumulan, menyanyi, berdoa, dan belajar bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan. Hingga keluarga kita makin mendapatkan asupan makanan rohani yang membuat sehat dan tangguh di segala musim kehidupan. Saudara, marilah kita bawa seisi rumah kita untuk sujud menyembah Tuhan. Setiap hari bersimpu, bersujud sembah di hadirat Tuhan. Sediakan waktu terbaik untuk membangun ibadah keluarga secara rutin. Kita akan merayakan bulan keluarga dengan disiplin membangun ibadah bersama keluarga. Saudara, ingatlah, kita perlu menjadikan keluarga kita sebagai gereja kecil yang penuh pujian dan penyembahan, penuh kekuatan firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu di masa pandemi ini. Saudara, saat tadi kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Apakah saudara mengingat ada kalimat syairnya yang sangat indah yang mengatakan, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara, kalimat itu sangat bagus. Dan biarlah syair lagu itu menyemangati kita untuk terus bersimpu menikmati firman Tuhan bersama keluarga. Biarlah cinta kita kepada Tuhan dengan menikmati firman-Nya itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang terus kita bangun di tengah keluarga. Saudara, di sepanjang bulan keluarga ini, nanti saudara juga diberikan kesempatan membuat video dan tulisan, kesaksian atau sharing tentang kreativitas dan proses perjuangan saudara membangun keluarga tangguh melalui ibadah keluarga. Sharing atau kesaksian itu akan dibagikan agar memberi inspirasi dan motivasi seorang dengan yang lain. Dengan demikian, kita akan saling menyemangati untuk terus berjuang agar keluarga kita selalu dihidupi oleh cinta kasih Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga kita selalu memiliki power, memiliki motivasi, memiliki inspirasi untuk menghadirkan wajah cinta Tuhan satu dengan yang lain. Hingga keluarga berelasi, berkomunikasi dengan cinta. Serta memancarkan rahmat cinta Tuhan kepada sesama dan semesta. Saya mau mengajak saudara-saudara membuka bulan keluarga ini dengan mengobarkan semangat satu dengan yang lain, sekaligus menyatakan tekad dengan mengatakan, keluargaku tangguh dalam iman. Lalu ada yang menjawab, yes, keluargaku tangguh dalam kehidupan. Ada yang menjawab, amin. Kita coba ya, saya akan mengatakan keluargaku tangguh dalam iman. Saudara-saudara di rumah menjawab dengan semangat, yes, gitu ya. Keluargaku tangguh dalam kehidupan. Saudara-saudara di rumah menjawab dengan penuh semangat, dengan gerakan ya saudara. Saya nanti juga pakai gerakan, amin, gitu ya. Keluargaku tangguh dalam iman. Yes. Keluargaku tangguh dalam kehidupan. Amin.
saat hening bagi kita. Dengan bangkit berdiri dan sikap sempurna, marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Akan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini akan dilakukan pelayanan peneguhan penatua bagi Bapak Leonardi L. Kurniawan. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dan menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Marilah kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur kalau Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan yang akan melayani dalam pelayanan sebagai penatua. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan selalu menyediakan hamba-hamba Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi seluruh umat Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan sebagai umat Tuhan. Biarlah rasa syukur kami naikkan di hadapan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Leonardi L. Kurniawan, Bapak telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah Bapak percaya dalam hati bahwa Bapak dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah Bapak percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu Bapak akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah Bapak bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah Bapak bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah Bapak bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah Bapak bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah Bapak bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah Bapak bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Bapak Leonardi L. Kurniawan?
Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Bapak Leonardi L. Kurniawan ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat melayani. Saudara-saudara, marilah kita melanjutkan dengan memanjatkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi yang selalu menyertai kami, Engkau tahu bahwa masih banyak orang yang terpapar virus corona, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Juga saudara-saudara kami yang sudah lama bergumul dalam sakit penyakit lain. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan mendampingi perjuangan mereka dalam seluruh proses perawatan dan penyembuhan. Berkatilah pula para tenaga kesehatan, para petugas di lapangan yang dengan kesungguhan hati dan penuh pengorbanan melayani mereka yang sakit. Berikanlah perlindungan-Mu, lindungilah mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Allah Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami, Engkaulah pelindung dan penjaga bangsa kami. Di tengah masa sulit saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami mohon kasih sayang dan kuasa Tuhan melingkupi bangsa kami. Kami mohon berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, terutama kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma Harini, serta seluruh jajarannya, juga segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Berikanlah para pemimpin kami kekuatan, kesehatan, semangat, dan kerjasama yang baik, agar seluruh upaya penanganan COVID-19 terkoordinasi dengan baik. Bapa, kami juga memohon hikmat-Mu bagi seluruh masyarakat, agar di masa sulit ini hidup saling peduli dan berdisiplin melakukan protokol kesehatan. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu pula untuk seluruh umat-Mu GKI Residen Sudirman. Di saat kami belum bisa bersekutu di gedung gereja, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tetap bersemangat dalam persekutuan online. Kiranya Tuhan juga terus hadir untuk menyapa dan meneguhkan umat yang memiliki keterbatasan dan kesulitan untuk mengikuti ibadah online. Berikanlah mereka semangat untuk tetap beribadah dan mendekat pada Tuhan. Kami percaya seluruh umat-Mu akan merasakan hadirat-Mu dalam ibadah bersama keluarga dengan pelbagai cara. Ya Tuhan, hadirlah dalam seluruh peribadahan kami di rumah. Biarlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh hikmat.
Di bulan keluarga ini, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara bulan keluarga yang membawa kami untuk kembali merayakan hidup berkeluarga dan mengingatkan kami untuk selalu memberikan waktu yang terbaik, mempersembahkan ibadah keluarga. Bantulah kami untuk terus berjuang, mempersembahkan hidup keluarga yang tangguh dalam iman dan kehidupan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang mulai rapuh atau berada dalam kondisi terpuruk dalam kerapuan. Berikanlah mereka semangat untuk kembali bersimpuh di hadapan Tuhan, agar firman Tuhan memberikan energi baru bagi mereka untuk bangkit dari rapuh menuju tangguh. Kami rindu terus merasakan perjumpaan dengan Tuhan, serta makin dikuatkan untuk melanjutkan karya kehidupan dalam segala tantangan dan persoalan. Berikanlah berkat-Mu bagi seluruh keluarga, juga anak-anak kami yang masih melanjutkan belajar online di tahun ajaran baru ini. Berkatilah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terus tuntun dan bimbing kami untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Di dalam Kristus kami menyatukan doa kami, dan kami pun ingin mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan atas segala kasih setia-Nya dalam kehidupan keluarga kita, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Persembahan dapat kita berikan dengan cara, pertama, bisa dengan transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Kedua, melalui pemindahan scan QR kode GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, dengan mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Mari sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan pujikan dari NKB 133 bait pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, sumber segala berkat,
Persembahan ini adalah ungkapan syukur atas segala kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Kiranya persembahan ini memuliakan Engkau. Kami haturkan persembahan ini di dalam nama Kristus, Tuhan kami. Amin. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang indah. Walau tak selamanya perjalanan hidup berkeluarga itu mudah, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup keluarga dengan senyum cerah, dalam semangat merajut bahagia dan sejahtera bersama seisi rumah. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Resden Sudirman yang terkasih, seluruh keluarga besar GKI Resden Sudirman. Ada lagu, Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu, selaku Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Resden Sudirman, izinkanlah di hari ini saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan secara resmi pembukaan Bulan Keluarga GKI Resden Sudirman di tahun 2020. Bulan Keluarga di tahun ini berbeda dengan bulan keluarga di tahun-tahun yang lalu, di mana kita masih belum bisa berjumpa secara langsung tatap muka on-site di gereja bersama dengan jemaat dan keluarga besar yang lain di GKI Resden Sudirman. Tapi kita percaya bahwa dalam penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, maka walaupun kita beribadah secara online, walaupun kita mengikuti semua acara-acara bulan keluarga yang sudah disiapkan oleh panitia bulan keluarga di rumah kita masing-masing, tapi dengan penyertaan Tuhan, semua acara ini diharapkan boleh membangun sebuah iman yang semakin mendekatkan kita dengan keluarga kita masing-masing. Selamat untuk berbulan keluarga, Tuhan Yesus memberkati.